Oke. Jadi ini hal yang baru lagi di pemrograman orientasi objek. Nah, coba kemarin masih ingat nggak? Kita punya kasus di mana kita punya pegawai, kemudian punya divisi. Masih ingat? Masih ingat ya kasus itu ya? Ya, Bu. Ya, coba sekarang siapa mau volunteer? Dan yang juga mungkin biar cepat sudah buka ya. Kode program di mana kita punya divisi dan ada satu divisi memiliki banyak pegawai. Coba saya minta tolong dibantu untuk share screen. Siapa? Ada yang udah buka? Siapa yang mau ini? Yang bisa buka cepat? Yang pertemuan berapa? Yang ada divisi, satu divisi, kemudian divisi itu ada nama divisi, ada kepala divisi, kemudian ada dia memiliki banyak pegawai. Nah, saya minta tolong salah satu untuk share kode programnya. Siapa yang mau? Harus ditunjukkan? Siapa yang bisa membantu saya? Coba share screen. Aprilia? Ada? Yang ada Damar, Georgius Damar. Maaf Bu, belum nemu Bu. Oh nggak salah yang kasus yang array of object ya. Kesia, Saya ingin share kayak Miguel. ya ini baru mau masuk loadingnya lama NetBeans. Share-nya main atau Yang kelas divisinya sama kelas pegawainya. pegawai? Ya, oke. Ya, kemudian kalian masing-masing sudah pegang PPT-nya kan ya? Coba sekarang sambil melihat ini kode programnya, sambil lihat kasus yang pertama di PPT halaman kedua. Di situ ada tambahan kasus, ya. Perusahaan punya banyak pegawai, ya kan? Nah, pegawainya itu ternyata kan terbagi jadi 3 divisi ini, ya kan? Kemarin kita punya 3 divisi, ada akunting, pemasaran, dan kepegawaian. Berarti asumsinya kan kalau pegawai yang ada di situ, ada di suatu divisi, misalnya itu divisinya, nama divisinya akunting, berarti kan dia pegawai akunting, gitu ya. Nah, kemudian ternyata pegawainya, ini saya tambahin sifat-sifatnya ya. Coba kamu buka di kamu punya apa? Identitas ya. Coba buka kelas identitas. Identitas ini kan kelas pegawai ya. Nah, ternyata kelas pegawainya itu punya nama, NIP mungkin di sini sama dengan ID ya. Terus dia punya alamat, punya golongan, punya jumlah anak, dan punya jam lembur. Itu kan? Itu di pegawainya. Kemudian, ternyata nanti setiap pegawai itu kita bisa menghitung gaji total.
Ya, tapi gaji totalnya kalau pegawai itu dia pegawai akunting, maka dia gaji totalnya itu gaji pokok ditambah tunjangan jabatan. Kalau dia pemasaran, nanti gaji totalnya gaji pokok tambah bonus. Kalau dia ternyata divisinya kepegawaian, maka gaji totalnya gaji pokok ditambah tunjangan transport. Oke, kasusnya memahami untuk tambahan kasusnya? Kan kemarin kita udah punya divisi. Nah, ternyata nanti di setiap divisi pegawainya itu cara menghitung gajinya beda. Padahal kita punyanya kan satu pegawai, identitas di sini ya. Punya kelas pegawai. Tapi nanti dia akan menghitung gaji total. Gaji totalnya akan tergantung dari divisinya. Nah, kira-kira menurut kalian, metode hitung gaji totalnya itu diletakkan di mana? Paham nggak? Gaji totalnya itu kalau dia akunting, gaji pokok plus jabatan. Kalau dia pemasaran, gaji pokok tambah bonus. Kalau dia kepegawaian, gaji pokok tambah tunjangan transport. Ya kan? Nah, maka metode hitung gaji total itu menurut kalian, atau ada saran atau tidak, diletakkan di kelas yang mana? Divisi, Bu. Ya, Divisi. divisi. Iya, Bu. Divisi, kalau divisi terus nanti bagaimana? Belum terlalu tahu sih, Bu. Saya milih divisi karena kayak bisa langsung dipisah gitu loh, Bu. Nggak perlu. Jadi sudah gabung langsung ke kelas divisinya. Jadi nanti apa pas misalnya divisi ke pertama apa, kedua apa, ketiga apa, terus gitu langsung tahu gitu loh, Bu. Langsung udah ada di dalam kelasnya, Mbak. Kalau divisi pertama tuh cara ngitung total gajinya begini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Kalau saya begitu sih, Bu. Belum sampai ke nanti apa programnya gimana, belum, baru gitu. Karena akunting dan sebagainya itu ada di nama divisi sini, gitu ya. Terus kalau seperti itu, hitung gaji total, berarti kalau hitung gaji total itu kan hitung gaji total per apa? Apakah per divisi? Gaji total itu gaji total per apa? Gaji total itu miliknya siapa? Miliknya orang, Orang kan ya, identitas. miliknya identitas. Ya, gaji total itu miliknya identitas. Berarti sih mestinya gaji total kan ada di identitas ya. Kan nanti berarti per orang itu di samping punya sifat-sifat NIP, nama, alamat, golongan, jumlah anak, dan jam libur, dia juga punya gaji total kan? Karena dia juga sebenarnya punya gaji pokok kan? Ya enggak? Gaji pokok juga punyanya siapa? Gaji pokok punyanya identitas juga kan? Cuman kan tadi terus memang kita bingungnya gimana cara hitung gaji totalnya kalau diletakkan di identitas. Kalau ternyata dia si identitas ini bisa divisinya akunting, bisa dia pemasaran, bisa kepegawaian gitu kan. Berarti kan nanti metode hitung gaji totalnya akan beda-beda kan, meskipun sama metodenya sama hitung gaji total, tetapi isinya bisa beda cara menghitungnya, gitu kan? Nah, ini salah satu contoh kalau terjadi kasus seperti itu, maka kita butuh yang namanya inheritance itu tadi. Ya. Jadi inheritance ini kita butuhkan kalau dalam kasus kita butuh di mana objek itu punya banyak kesamaan, tetapi
dia juga memiliki sedikit perbedaan. Maka itu bisa kita buat menjadi inheritan atau pewarisan. Maka kita nanti bisa membuat membuat kelas baru, ya, kelas baru, misalnya kelas akunting atau akuntansi, tapi dia adalah subkelas dari kelas identitas. Maka nanti metode hitung gaji totalnya untuk akuntansi itu berarti dia punya tunjangan jabatan, punya atribut tunjangan jabatan, sehingga nanti hitung gaji totalnya itu kalau di akuntansi ditambah dengan tunjangan jabatan. Oke, bingung nggak? Nah, coba si Miguel ditutup dulu share screen-nya punyamu. Jadi ini ya, kita ingat-ingat kasusnya yang kemarin seperti itu. Kemudian kita ingin membuat tadi berdasarkan kasus yang ada ternyata, nah, ternyata ada gaji pokok sama tunjangan jabatan, pemasaran ada bonus, di kepegawaian ada tunjangan transport. Nah, itulah mengapa kemudian sekarang dibutuhkan yang namanya dengan inheritance di sini. Dan nanti minggu depan kita masuk polimorfisme. Nah, ini contohnya. Sehingga tadi kalau tempat Miguel tadi kan identitas ya. Nah, kita bikin kelas baru yang namanya akunting, pemasaran, dan kepegawaian masing-masing. Tapi dia berbeda di ini yang dibuat tunjangan jabatan, bonus, tunjangan transport. Ya. Sementara yang lain sama. Jadi NPP, nama, golongan, jumlah anak, dan seterusnya ini sebenarnya di kelas identitas tadi ada, atau di kelas pegawai ada. Tapi ketika dia menjadi subkelas dari kelas pegawai, maka dia akan otomatis punya ini yang ada di superkelasnya atau di orang tuanya, ditambah dia punya sendiri tunjangan jabatan. Nanti metode hitung gaji totalnya akan berbeda. Kita lihat coba. Kemarin kan punya, nih kalau tempat saya pegawai ya, NIP, nama, alamat yang sama semua kan, tadi NIP, nama, alamat, golongan, jumlah anak, jam lembur, gaji pokok. Saya tambahin gaji pokok ya. Nah, tetapi dia berbeda ini kalau kita lihat di akunting, dia punya tunjangan jabatan. Sehingga hitung gaji totalnya nanti akan gaji pokok ditambah tunjangan jabatan. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa mengakses atasnya? Diberi tadi extend, ini artinya inherit. Artinya akunting ini adalah subkelas dari superkelasnya pegawai. Jadi akunting ini anaknya pegawai. Akunting extends pegawai. Ini inheritance atau pewarisan. Dengan akunting inherit ke pegawai, maka di dalam kelas akunting ini akan bisa mengakses metode atau atribut yang ada di superkelasnya. Seperti itu. Jadi misalnya ya, kalau di sini, nah ini paling gampang nih, return gaji pokok. Padahal gaji pokok ini adalah, kalau saya klik ya, kelihatan ya tangannya. Kalau saya klik, gaji pokok itu ternyata ada di kelas pegawai. Nah, tapi lihat, hati-hati. Kita sekarang nih, muncul hal yang baru, yang disebut dengan protected. Kalau kemarin kan kita mengenal private dan public. Private ya, di kelas pegawai dia private. Coba, kalau di sini saya mau mengakses NIP, bisa nggak ya? Nah, dia di sini nggak mengenali NIP. Misalnya ya, NIP sama dengan 0. Nih, di sini dia bilang, NIP aksesnya private di pegawai. Jadi kita nggak bisa mengakses NIP. Beda dengan yang gaji pokok. Coba NIP-nya saya bikin protected ya. Coba saya bikin NIP-nya protected. Nah, di sini, sorry, ini belum.
Sebentar, saya buka lagi. Ya. Protected string nib. Nib sama dengan, sorry, dia string ya. Nah, kalau kalian lihat tadi, ketika nib-nya itu tidak saya protected, dia error. Tapi ketika ini saya buat protected, maka ini tidak masalah. Coba ya, saya ganti lagi jadi private ya. Nah, saya agak masalah. Nah, ini dia nggak bisa ngakses nih. Ya. Jadi kita ketambahan akses modifier satu lagi yang disebut dengan protected. Kalau private itu murni benar-benar private di kelas itu, kalau protected dia di kelas itu dan di subkelasnya itu bisa diakses. Kalau public kan bisa diakses mana-mana ya. Nah, kalau protected itu bisa diakses di subkelasnya. Accounting extend pegawai, maka dia bisa mengakses gaji pokok karena gaji pokok di kelas pegawai ini protected. Ya. Tapi kalau dia private tetap tidak bisa diakses oleh anaknya. Rahasia bapak ibumu tetap dipegang, tidak bisa diketahui oleh dirimu, gitu kan? Nah, ini juga di sini sama. Seperti itu. Nah, ini sama seperti yang kemarin. Kalau dia private kan kita butuh set get, gitu ya. Nah, kalau protected tergantung butuh set get atau tidak. Tergantung ya, nanti dia akan diaksesnya dari mana. Kalau diaksesnya hanya dari subkelasnya, ya berarti di sini tidak perlu dibuat set get. Ya, kecuali gaji pokok ini bisa diakses dari luar, maka perlu kita bikin set get-nya. Ya. Nah, itu yang disebut dengan protected. Kemudian, selain atribut, itu metode yang ada di superkelasnya itu juga sama, tetap bisa diakses dari subkelasnya atau diakses dari anaknya. Ketika dia sifatnya public atau protected. Kalau private tetap tidak bisa. Oke. Kemudian, selain itu, dengan pewarisan, ya, maka kelas accounting yang extend pegawai ini, dia bisa memiliki metode yang sama dengan metode yang ada di superkelasnya. Ya. Jadi, ini contohnya, saya di sini punya public double hit gaji total. Ya, mungkin caranya, misalnya di sini saya contohkannya return 0 misalnya ya. Nah, di kelas accounting karena dia extend pegawai, dia boleh punya metode hit gaji total dengan proses yang mungkin berbeda. Nah, tetapi karena prosesnya berbeda ini, nanti ketika kita membuat objek dari kelas accounting, ya, maka yang akan dipakai adalah metode yang dari si subkelasnya ini. Karena dia mengoverride atau menimpa metode punyanya si kelas pegawai. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dia ngasih tahu kalau ini misalnya saya tutup ya. Nah, dia akan ngasih tahu, kamu ngoverride ya, seperti itu. Kamu mengoverride dari metode di atasnya. Maka dia ditambahkan add override. Tapi kalau di atas ini tidak punya metode gaji total, ya, maka ya dia tidak override. Ya. Nah, ini malah error ya. Untuk sekarang mungkin tidak masalah ada metode hit gaji total di superclass atau tidak, itu yang penting kita punya metode hit gaji total di subkelasnya. Nanti di akuntansi gaji pokok plus tunjangan jabatan, mungkin nanti di kepegawaian, belum saya buka ya, di kepegawaian berarti dia hit gaji totalnya gaji pokok plus, jadi gaji pokok plus tunjangan transport.
dan seterusnya. Yang di pemasaran juga nanti akan berbeda. Tuh. Sampai di sini dulu cukup jelas tidak? Jadi tadi ada inheritance, extend, ada protected, kemudian ada yang namanya override. Ada pertanyaan tidak? Lanjut. Nah, kemudian karena inheritance ini, kita juga bisa mengakses, ya, misalnya ya, di kelas accounting, misalkan kita punya juga, misalnya ya, kita punya juga misalnya string nama. Ya, berarti kan baik di accounting maupun di superclass ya sama-sama punya nama. Ya. Maka kalau misalnya di sini saya mau menampilkan nama, oke. Kalau di dalam metode di sini ketika saya menyebut nama, ini artinya akan merujuk ke nama yang ada di kelas ini. Terus gimana kalau kita pengen mengakses nama yang ada di superkelasnya? Maka kita bisa memakai super titik nama. Tadi namanya saya bikin protected dulu ya, supaya bisa kelihatan. Nah, kita bisa super titik nama. Ya, belum selesai scan-nya. Save-nya. Nah, sehingga kalau saya klik di sini ya, ini yang super titik nama, dia akan menuju ke kelas pegawai. Jadi ada modifier super ini dipakai untuk mengakses atribut, atau kalau kita mau manggil metode dari atas juga bisa. Super titik, nah metode apa yang ada di atas. Tapi metode yang bisa diakses pakai super ini ya berarti dia yang protected atau public. Ya, bedanya apa? Dipakai untuk ini kalau misalnya kita punya nama atau punya metode yang sama dengan di kelas itu maupun di superkelasnya, kita bisa membedakannya dengan super ini. Ya, tadi hit gaji total, coba hit gaji totalnya. Misalnya ada di atas dan ada di bawah kan. Saya mau memanggil metode hitung gaji total, maka dia super titik di sini hit gaji total yang atas. Maka dia akan merujuknya yang hit gaji total yang atas. Tapi kalau kita memanggilnya tidak pakai super, ya, maka kalau saya klik, ya larinya ke dirinya sendiri, punyanya dia. Itu, ini super. Nah, selain itu juga, kalau tadi dibilang bahwa inheritance itu artinya subkelasnya ini akan memiliki sifat-sifat maupun metode dari si superkelas, maka gimana dengan konstruktornya? Nah, konstruktor di inheritance itu tidak diturunkan. Jadi kalau metode ini tadi kan dia bilang kamu override ya, gitu kan. Tapi kalau konstruktor, kamu sama-sama punya konstruktor accounting, ya di sini di atas punya konstruktor pegawai, itu ini tidak akan di-inherit, tidak akan diturunkan ke sini. Nah, terus gimana kalau kita ingin konstruktornya accounting itu sebenarnya juga menjalankan konstruktornya si surplusnya? Maka kita bisa memanggil pakai ini, super kurung buka. Ini sama kayak manggil konstruktor kalau new pegawai gitu kan. Nah, ini super ini. Nah, di sini saya punya NIP nama alamat karena di kelas pegawai ada konstruktor yang NIP nama alamat. Gitu. Kalau saya di sini tidak pakai nama alamat, nah dia error. Karena apa? Kamu nggak punya konstruktor di kelas pegawai yang cuma 2 parameternya. Yang dibutuhkan yang ada di sini ada 3 parameter.
Nah, jadi kelihatan kalau super ini berarti memanggil konstruktor dari superkelasnya. Kalau di sini saya pakai panah, pakai tangan nih ya, saya klik supernya, dia akan lari ke ini konstruktor di kelas pegawai. Kalau kemudian konstruktornya ada dua, coba ya, misalnya kita punya dua konstruktor, yang satu konstruktornya cuma NIP sama nama, nggak ada alamatnya. Berarti kan kita punya dua konstruktor, kan ini boleh ya, namanya apa kalau ada dua seperti ini, ada dua metode dengan beda parameter, disebutnya apa? Overload. Apa? Over? Ini konstruktornya dia over apa? Kan nama konstruktornya sama, tapi dia beda parameter. Disebut apa? Overload, Bu. Overload. Ya, overloading. Nah, kalau kita punya dua konstruktor seperti itu, maka ini bisa pakai konstruktor yang satunya. Nih. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Bingung nggak dengan inheritance? Coba saya balik ke materi dulu ya. Nah, nih. Jadi ini terlihatnya seperti ini. Sebenarnya accounting itu punya sifat-sifat yang atasnya, tapi tadi yang kelihatan di program kita kan hanya tunjangan jabatan ya kan. Tapi sebenarnya dia bisa mengakses atribut ataupun metode yang ada di superkelasnya sepanjang dia public atau protected. Kalau private tetap tidak bisa. Nah, ini inheritance itu penggunaan kembali kelas ya, karena dia memakai kelas yang ada di atasnya, tapi ditambah dengan fasilitas yang berbeda untuk setiap subkelasnya. Tadi juga dikatakan kalau konstruktor itu tidak diwariskan. Ya. Di Java itu satu superkelas bisa memiliki banyak subkelas, tapi satu subkelas hanya bisa memiliki satu superkelas. Itu di Java. Tapi mungkin di bahasa pemrograman yang lain dimungkinkan satu subkelas itu memiliki superkelas lebih dari satu. Ya. Tadi cara menunjukkan inheritance memakai extend, ya, maka kelas bawah ini jadi subkelasnya, atasnya jadi superkelasnya. Cara mendeklarasikannya diagram kelas atau diagram UML-nya dengan cara seperti ini. Kelas bawah itu yang subkelasnya, dia menuju panahnya ke atas ke superkelas. Ingat-ingat panahnya ini terbuka ya, bukan panah tertutup. Oke. Ini tadi contoh, kalau kelas atas itu punya metode cetak 1, sementara di kelas bawah itu extend kelas atas, dia punya metode cetak 2, maka dimungkinkan kelas bawah itu punya cetak 1 dan cetak 2. Cetak satunya berarti dari si kelas atas. Ya. Kemudian tadi ada protected tambahan yang baru. Ya. Kalau private hanya dikenali oleh dirinya sendiri aja, sementara ini contohnya di sini, tadi kan private I-nya. Kalau di objeknya BWH ini, dia mau mengakses I, di sini dia mau mengakses I, pada dia ada di kelas bawah, maka karena I-nya private, dia tidak bisa. Maka programnya akan menghasilkan ini. I-nya tidak bisa diakses. Beda kalau I-nya dia buat protected, kayak tadi itu yang saya contohkan ya. Dia protected, maka ketika extend, I-nya di kelas bawah itu akan dikenali, sehingga bisa ditampilkan.
Oke. Nah, ini contohnya. Ini artinya satu super class student punya dua subclass, yaitu undergraduate student dan graduate student. Nah, di diagram kelas UML-nya, protected ini dilambangkan dengan tanda crash. Kalau private kan kemarin negatif. Kalau public dia positif. Nah, kalau protected dia memakai tanda crash. Nah, terus gimana? Nah, kalau kita mau implementasi tadi ya, kita membuat kelas baru, 3 kelas, kelas akunting, kelas pemasaran, kelas kepegawaian, tapi di masing-masingnya memiliki atribut yang berbeda-beda, sehingga nanti menghitung gaji totalnya akan tergantung dari kelasnya. Nah, kemudian tadi, karena akses mau dibayar tadi, maka kita mengenal super. Ya, super kita bisa memanggil atribut atau metode dari superkelasnya. Tapi kalau kita memanggil konstruktor dari superkelasnya memakai metode super. Ya, ini contoh. Ketika cetak 1 tadi di atas ada dan cetak 1 di bawah ini ada, maka kalau kita mempertegas cetak 1 yang mana yang kita panggil itu memakai super. Kalau super cetak 1 berarti dia memanggil yang ada di kelas supernya. Nah, ini contoh kalau dia memanggil konstruktor dari kelas supernya. Kemudian tadi override, kalau subkelasnya dia menimpa metode miliknya si superkelas. Sama persis. Nama metode, jumlah parameternya sama persis. Beda dengan overload kemarin ya. Kalau ini sama persis, nah itu dimungkinkan. Maka disebut override. Sehingga nanti ketika dipanggil ya metodenya berarti metode yang akan dipakai tadi. Oke. Ya, cetak satunya ini nanti akan cetak satunya akan menimpa cetak 1 punyanya kelas atas. Tapi harus ingat bahwa di subkelasnya itu metode akses modifiernya si metode itu tidak boleh lebih kecil. Jadi contohnya tadi kalau di kelas atas itu cetak satunya public, maka di sini harus public atau di atasnya public. Nggak mungkin ya. Nah, kalau di subkelasnya dibuat lebih kecil, jadi private, itu akan error. Kalau superkelasnya private, maka di subkelasnya bisa public. Tidak. Tapi kalau di superkelasnya public, di subkelasnya dibuat private tidak bisa. Seperti itu ya, kalau override. Nah, sekarang. Terus gimana nanti menghitung gaji totalnya? Sekarang coba mau si Miguel lagi atau yang lain, saya minta tolong. Kita coba lihat, terus implementasinya nanti gimana? Dari yang tadi, kasus yang sudah pernah kita buat gitu kan. Mau Miguel lagi atau mau yang lain? Coba kita benahi lagi. Siapa yang sudah membuka? Nanti langsung kita edit di situ, kalian malah nyicil kerjainnya. Siapa mau sukarelawan? Mau Miguel lagi atau mau yang lain? Nggak ada? Nggak ada yang lain? Kalau nggak ada ya Miguel lagi ya, coba tolong di share screen lagi. Nah, coba kamu bikin satu kelas baru, kelas akunting coba. Kelas baru. Kelas baru akunting.
itu, ya, jadi praktikumnya bikin kelas akunting, extend identitas, bikin kelas pemasaran, extend identitas, bikin kelas kepegawaian, extend identitas. Kemudian nanti setelah itu di bawahnya sini, waktu demand-nya ini menambahkannya, kalau dia divisinya akunting ya berarti menambahkannya tipenya pegawainya akunting, kalau dia pemasaran ya menambahkannya tipenya pemasaran, kalau kepegawaian menambahkannya tipenya kepegawaian. Sehingga nanti waktu get gaji totalnya akan beda-beda, kalau akunting yang hitungnya beda, kalau pemasaran beda, kalau kepegawaian akan beda. Setnya juga beda ya, untuk set tunjangan jabatan. Kalau di pemasaran kan bonus, kalau di kepegawaian apa? Tunjangan transport. Oke, sampai di sini dulu. Masih ada yang bingung nggak? Jadi pewarisan, tadi untuk mewujudkan pewarisan pakai extend. Ya. Kemudian mewujudkannya pakai extend. Setelah itu di inheritance itu bisa ada super. Ya, bisa mengakses pakai super. Kemudian metodenya bisa override. Ya. Kemudian ini setiap metode itu metodenya namanya sama, tetapi dia bisa berisi beda-beda tergantung dari kelasnya. Sehingga ini seperti ini, kita bisa mengakses gaji total, tapi tergantung ini. Ada pertanyaan tidak? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, apa ya? Saya harus tambahin apa lagi ya? Permisi Bu, Ya, saya mau nanya yang tentang UTS kemarin itu, kayaknya ah, nilai yang ada tuh baru yang sebelum remedi deh Bu. Yang nilai setelah remedi UTS-nya itu belum ada, sama jawabannya juga belum bisa dilihat yang benar mana. oh, saya cek ya. Yang remedi itu berarti saya letakkannya di praktikum ya. Iya di kelas praktikum Bu. Nah, saya cek ya.